Halo semua, selamat datang kembali di perkuliahan daring akuntansi bersama saya, Nilam Kemala. Masih bahas akuntansi usaha dagang nih, tapi tentu aja dengan topik yang berbeda. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas transaksi penjualan. Sebenarnya pembahasannya mirip-mirip dengan pembahasan minggu lalu, tapi perspektifnya aja yang perlu kita ubah sedikit. Dari pembeli menjadi penjual, dari berhutang jadi yang menerima piutang. Terus, apa aja nih yang akan kita bahas di pertemuan ini? Yang pertama, kita masih bahas tentang diskon. Tapi ingat, sekarang kita bahasnya penjualan. Prinsipnya masih sama, akun pencatatannya aja nanti yang akan sedikit berbeda. Yang kedua, retur penjualan dan potongan harga atau sales return and allowance. Yang ketiga, pengangkutan barang atau freight. Nah, ini yang baru. Yang keempat, tentang pajak. Tanpa berlama-lama, kita mulai aja ya. Oke, ready, let's go! Sama seperti transaksi pembelian, transaksi penjualan juga punya beberapa poin penting. Yang pertama, transaksi penjualan bisa dilakukan secara tunai dan kredit. Yang kedua, transaksi dicatat saat penjualan sudah terjadi. Artinya, sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk serah terima barang. Yang ketiga, faktur penjualan menjadi bukti pendukung penjualan secara kredit. Sebelum kita mulai, kita tanamkan dulu persepsi selama kita bahas tentang materi ini. Saya si pemilik usaha dagang. Saya menjual barang dagang ke pelanggan. Ingat ya, berbeda dengan pertemuan minggu lalu. Saya berperan sebagai pembeli yang membeli barang dari supplier untuk dijual kembali di tokonya. Sekarang saya yang menjual, oke? Dan masih seperti minggu lalu, kita fokuskan pencatatan kita di sistem perpetual. Masih ingat kan? Kalau lupa-lupa ingat, tonton lagi deh video minggu lalu, transaksi pembelian sesi pertama. Nah, untuk pencatatan penjualan ada 2 step pencatatan nih, kalau pakai perpetual. Yang pertama, mencatat penjualan yang terjadi, kas atau piutang usaha pada penjualan. Akun kas dipakai kalau penjualan dilakukan secara tunai, sedangkan akun piutang usaha dipakai kalau penjualan dilakukan secara kredit. Nilainya sebesar harga jual ke pelanggan. Yang kedua, kita harus catat HPP barang terjual. Ayat jurnalnya adalah HPP pada persediaan. HPP ini kita catat sebesar harga beli barang dari supplier. Contohnya adalah PT Agri Solutions mencatat penjualan sebesar 3.800 pada tanggal 4 Mei atas penjualan barang dagang secara kredit kepada PT Tani Merdeka. Asumsikan HPP-nya sebesar 2.400. Yang pertama, kita catat penjualan. Karena dilakukan secara kredit, maka ayat jurnalnya adalah piutang usaha di Tani Merdeka pada penjualan sebesar 3.800. Yang kedua, kita catat HPP-nya. Kebetulan ada nih di soal nilai HPP-nya, yaitu sebesar 2.400. Maka ayat jurnalnya adalah HPP pada persediaan sebesar 2.400. Nah, seperti yang dibilang di awal tadi, kalau penjualan secara kredit, maka dibutuhkan faktur penjualan sebagai bukti pendukung transaksi. Seperti yang teman-teman lihat, yang dilingkari adalah syarat pembayaran. Kebetulan di sini syarat pembayarannya adalah 2/10 N/30. Masih ingat kan maksudnya? Kalau lupa, tonton lagi deh video transaksi pembelian sesi kedua. Sekarang kita masuk ke diskon penjualan. Prinsipnya sama sih sama diskon pembelian, tapi ayat jurnalnya beda karena perspektif kita sekarang kan udah jadi penjual. Jadi saya langsung kasih contoh aja ya. Oke? PT Agri Solutions menjual barang dagang ke PT Tani Merdeka tanggal 4 Mei secara kredit seharga 3.800 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Soal ini sama dengan contoh sebelumnya, hanya saja ditambahkan syarat pembayarannya. Pada saat transaksi penjualan terjadi, yaitu tanggal 4 Mei, kita akan mencatat ayat jurnalnya seperti contoh sebelumnya. Nah, di sini kita hanya akan membuat ayat jurnal ketika pembeli atau pelanggan melunasi hutangnya dalam jangka waktu diskon dan ketika pembeli tidak memanfaatkan diskonnya. Jurnal pertama, jika Tani Merdeka melunasi hutangnya dalam jangka waktu 10 hari, maka Agri Solutions mencatat kas sebesar 3.724 dan diskon penjualan sebesar 76 di debit,
Sedangkan piutang usaha Tani Merdeka dikredit sebesar 3.800. Kas dicatat di debit sebesar 3.724 karena AgriSolutions menerima kas dari Tani Merdeka sebesar 3.724 dan diskon penjualan yang diberikan sebesar 2% dikali 3.800 yaitu 76. Nah, diskon penjualan ini di debit karena sifatnya mengurangi penjualan yang saldo normalnya di mana saudara-saudara? Iya, dikredit. Nah, piutang usaha dikredit tujuannya adalah menolkan piutang usaha Tani Merdeka yang sudah dicatat saat transaksi penjualan terjadi. Sip? Sip lah. Jurnal kedua, jika Tani Merdeka tidak membayar dalam jangka waktu 10 hari atau mengabaikan diskon penjualan yang diberikan oleh AgriSolutions, maka AgriSolutions mencatat kas pada piutang usaha sebesar 3.800, kas di debit karena AgriSolutions menerima kas sebesar 3.800, dan piutang usaha dikredit untuk menolkan akun piutang usaha Tani Merdeka yang sudah dicatat saat transaksi penjualan terjadi tanggal 4 Mei. Kita lanjut ke retur penjualan dan potongan harga, atau bahasa Inggrisnya Sales Return and Allowance. Retur penjualan ini konsepnya kebalikan dari retur pembelian. Kalau retur pembelian kita catat di kredit, maka retur penjualan kita catat di debit. Kenapa di debit? Sama seperti diskon penjualan, retur penjualan adalah kontra akun penjualan. Seperti yang saya bilang tadi, retur penjualan dan potongan harga ini konsepnya sama dengan retur pembelian. Kalau retur pembelian, kita yang kasih barang cacat ke penjual atau supplier, sedangkan retur penjualan, kita yang nerima barang cacat dari si pembeli karena barang yang kita jual itu cacat atau rusak, atau tidak memenuhi spesifikasi pembeli. Sedangkan untuk potongan harga, si penjual alias kita atau saya yang ngasih potongan harga ke si pembeli. Oke? Ketika terjadi retur penjualan, maka saya sebagai si penjual akan memberikan memo kredit atau disebut juga nota kredit ke pelanggan atau pembeli. Sedangkan si pembeli akan memberikan barang cacat atau barang yang akan diretur ke saya. Ini adalah penampakan dari memo kredit atau nota kredit. Seperti yang teman-teman lihat di kalimat yang dilingkari, rekening ini telah dikredit, makanya namanya memo kredit. Kita masuk ke contoh soal ya. PT AgriSolutions mencatat barang yang diretur seharga Rp300. Asumsikan HPP-nya Rp140. Barang tersebut dikembalikan bukan karena cacat. Untuk mencatat retur penjualan, AgriSolutions akan mencatat retur penjualan pada piutang usaha sebesar 300. Sedangkan untuk mencatat HPP, AgriSolutions akan mencatat HPP pada persediaan sebesar 140. Ingat ya, barang tersebut dikembalikan pelanggan bukan karena cacat. Nah, gimana kalau barang dikembalikan karena cacat? Nah, ini soalnya. PT AgriSolutions mencatat barang yang diretur seharga Rp300. Barang tersebut dikembalikan karena cacat dan HPP-nya Rp50. Saat mencatat retur penjualan, AgriSolutions mencatat retur penjualan pada piutang usaha sebesar 300. Sedangkan saat mencatat HPP-nya, ayat jurnalnya adalah HPP pada persediaan sebesar 50. Loh, kok ayat jurnalnya sama aja sih, Bu? Emang sama aja, cuma nominal HPP-nya aja lebih kecil, kan cacat. Mungkin nanti teman-teman akan menemukan kata penjualan bersih atau pembelian bersih ketika mengerjakan soal. Apa sih maksudnya penjualan bersih atau pembelian bersih? Emang dicuci dulu? Enggak loh guys, maksudnya penjualan itu dikurangi dengan diskon dan retur yang udah dilakukan. Jadi bukan cuci-cuci, kucek-kucek, jemur-jemur, paham ya? Nah, kalau pembelian bersih, maka pembelian dikurang retur pembelian dikurangi dengan diskon pembelian, maka akan diperoleh pembelian bersih. Nah, sekarang kita bahas pengangkutan barang atau freight. Pengangkutan barang ini ada dua jenis, yaitu Freight on Board Shipping Point atau lebih dikenal dengan FOB Shipping Point, dan satu lagi FOB Destination. Apa sih bedanya? Yang pertama FOB Shipping Point. Ilustrasinya gini, kita sebagai si penjual mengirimkan barang dagang ke si pembeli pakai kurir.
Nah, biaya ongkos angkutnya itu ditanggung oleh si pembeli. Nah, karena ongkos angkutnya ditanggung oleh si pembeli, maka kepemilikan atas barang itu sudah berpindah dari penjual ke pembeli saat barang itu diserahkan ke kurir untuk diantarkan ke si pembeli. Maka biaya ongkos angkutnya yang nyatat si pembeli, bukan si penjual. Nah, ketika penjual mengeluarkan faktur penjualan, maka biaya ongkos angkut itu akan ditambahkan dengan harga barang terjual atau nama akunnya, persediaan kalau pakai perpetual atau pembelian kalau pakai periodik. Saya akan kasih ilustrasi FEB shipping point pembelian terlebih dahulu. Maksudnya di sini adalah saya beli barang dari supplier. Ingat ya, persepsi ilustrasi minggu lalu, kita sebagai pembeli. Tanggal 10 Juni, PT Agri Solutions membeli barang dagang dari PT Magna secara kredit sebesar Rp900 FOB shipping point dan membayar biaya ongkos angkut sebesar Rp50. Maka Agri Solutions akan mencatat pembelian sebagai persediaan pada hutang dagang di PT Magna sebesar 900. Karena shipping point, Agri Solutions akan mencatat biaya ongkos angkut itu juga sebagai persediaan. Maka ayat jurnalnya adalah persediaan pada kas sebesar Rp50. Bagaimana jika PT Agri Solutions yang menjual dan melakukan FOB shipping point? Gini contohnya. Tanggal 20 Juni, PT Agri Solutions menjual barang dagang secara kredit kepada PT Ternak Kambing seharga Rp800 FOB shipping point. PT Agri Solutions membayar ongkos angkut seharga Rp45 yang telah dicatat di faktur penjualan. HPP barangnya sebesar Rp360. Ketika terjadi penjualan, maka Agri Solutions akan mencatat piutang dagang di Ternak Kambing pada penjualan sebesar 800. Nah, karena penjualan terjadi, jangan lupa catat HPP. Jumlahnya adalah HPP pada persediaan sebesar 360. Kemudian, kita akan mencatat biaya ongkos sebagai piutang usaha. Maka, ayat jurnalnya adalah piutang usaha di Ternak Kambing pada kas sebesar 45. Kenapa sih harus piutang usaha? Kan Agri Solutions membebankan ongkos angkut ke penjualan barang dagang si pembeli. Nah, kebetulan penjualannya secara kredit. Oke? Sekarang kita masuk ke FOB Destination. Ini kebalikannya FOB Shipping Point. FOB Destination, biaya ongkos angkutnya ditanggung oleh si penjual. Nah, karena si penjual yang menanggung ongkos angkut, maka kepemilikan barang baru berpindah ke si pembeli ketika barang tersebut sampai di tangan pembeli. Biaya ongkos angkut itu juga diakui oleh penjual sebagai biaya pengiriman yang tergolong pada biaya operasional. Contohnya adalah tanggal 15 Juni, PT Agri Solutions menjual barang dagang ke PT Kebun Subur secara kredit seharga Rp700. FOB Destination. HPP-nya adalah 480 dan PT Agri Solutions membayar biaya ongkos angkut seharga Rp40. Maka ayat jurnalnya saat terjadi penjualan adalah piutang dagang di Kebun Subur pada penjualan sebesar 700. Eits, jangan lupa catat HPP. HPP pada persediaan sebesar Rp480. Nah, untuk mencatat ongkos angkut, maka Agri Solutions akan mencatat biaya pengiriman pada kas sebesar Rp40. Terus, untuk FOB Destination pembelian gimana, Bu? Ya, ngapain repot-repot dicatat, guys? Kan yang nanggung si penjual, bukan si pembeli. Nah, kita masuk ke subpokok bahasan terakhir, yaitu pajak. Kalian pasti pernah kan beli sesuatu terus kena pajak. Nah, gimana pencatatannya? Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, saya jelaskan dulu mekanisme pajaknya. Saya selaku penjual yang punya usaha dagang akan menerima pajak penjualan atau dikenal sebagai pajak pertambahan nilai atau PPN dari si pembeli. Nah, tarif PPN di Indonesia adalah 10%. Nah, setiap bulannya saya harus menyetor pajak saya ke negara. Oke? Nah, misalnya si pembeli belanja di toko saya secara kredit. Total belanjanya sebesar Rp110 termasuk pajak. Maka saya akan mencatat sebagai berikut. Mendebitkan piutang usaha sebesar 110 dan mengkreditkan penjualan sebesar 100 dan pajak pertambahan nilai sebesar 10. Tanggal 10 Juli saya menyetorkan pajak tersebut ke negara. Asumsikan PPN bulan Juni di toko saya jumlahnya Rp2.900. Maka saat penyetoran itu terjadi, saya akan mencatat
Pajak pertambahan nilai di debit sebesar 2.900 dan kas di kredit sebesar 2.900. Gimana? Paham kan? Gampang kan? Pasti dong. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita, silahkan screenshot soal post-test ini. Seperti biasa, kerjakan di kertas selembar dan silakan difoto lembar jawabannya dan upload di Google Classroom. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bye, sampai ketemu lagi minggu depan.